Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan terus belajar bahasa Inggris. Because today we are going to learn about hortatory exposition text. Okay, in this opportunity we are going to learn about the structures, language features, and also the purposes. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dari hortatory exposition text, kemudian adalah language features atau gaya bahasa, dan juga purposes of the text atau biasa kita kenal dengan tujuan dari teks tersebut begitu. Oke, pertama-tama kalian harus tahu dulu nih, apa sih tujuan dari hortatory exposition text? Jadi tujuan dari hortatory exposition text adalah kalian akan dapat untuk mengungkapkan ide kalian, bukan hanya yang paling bagus tapi yang terbaik begitu. Jadi hortatory exposition text adalah teks yang isinya adalah tentang ide atau gagasan dari opini kalian gitu. Okay, before we come into the core of these explanations, I would like to give you the learning objective. The first one is about define the hortatory exposition text, atau di akhir dari pembelajaran kalian akan dapat untuk mengartikan apa itu hortatory exposition text. Kemudian kalian juga identify the structures and also language features. And the last one is about analyze examples of hortatory exposition text. And I have some challenge for you guys, that is write their own hortatory exposition text. Jadi di akhir dari pembelajaran nanti saya harap kalian dapat mengartikan atau paham apa itu yang dimaksud dengan hortatory exposition text. Kemudian kalian juga harus paham untuk mengidentifikasi struktur dan gaya bahasa serta menganalisis contoh dari hortatory exposition text. Nah, karena itu kurang menantang, saya ada tantangan lagi untuk kalian, yaitu kalian harus menulis teks hortatory exposition kalian sendiri. Bagaimana? Apakah kalian siap? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, karena like dan komen kalian itu sangat berarti. Next, we are going to discuss about what is actually the meaning of hortatory expositions. Okay, the definitions of hortatory expositions is a type of text aimed to persuade the reader or listeners to do or not to do something. Jadi arti dari hortatory exposition text ini adalah sebuah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, tujuannya, the purpose of hortatory exposition text is to convince the audience with arguments supported by facts. Jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan argumen yang ditambahkan dengan fakta yang sudah kalian sediakan begitu. Next, we are going to talk about generic structures. Nah, generic structures di sini adalah struktur dari teks tersebut atau struktur dari teks hortatory expositions. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap teks dalam bahasa Inggris have their own generic structures. Nah, kali ini kita akan bahas generic structures of hortatory exposition text. The first one is about thesis, and then there is also arguments, and also the last one is about recommendations. Kita akan bahas ini di slide berikutnya, jadi tonton terus, jangan skip, dan jangan lupa like. Okay, the first one we are going to talk about thesis. Apa sih yang dimaksud dengan thesis? Tesis itu adalah states the issue or the problems, atau di tesis itu kalian menyebutkan isu atau masalah yang akan kalian jelaskan begitu, atau yang akan kalian perkenalkan. Nah, dalam tesis juga kalian harus mengintroduce the writer's opinion. Dalam tesis kalian harus juga menjelaskan opini kalian terhadap suatu masalah. Contohnya di sini,
Smoking in public places should be banned. Jadi contohnya adalah merokok di ruangan terbuka itu harus dilarang begitu. Itu adalah contoh dari tesis. Tesis ini dengan bahasa simpelnya adalah judul. Judul kalian tuh harus menarik, simpel, dan juga dapat dipahami atau menggunakan kata-kata yang sangat mudah untuk dimengerti begitu, tidak bertele-tele. Seperti contoh di sini, smoking in public places should be banned. Merokok di ruangan publik harus dilarang begitu. Next, we are going to talk about arguments. Nah, arguments di sini adalah provides reasons and evidence to support the opinions. Jadi arguments di sini intinya adalah berisikan argumen-argumen dari kalian sendiri atau opini-opini serta ide-ide yang kalian punya, kalian taruh pada paragraf arguments atau di paragraf kedua begitu. Contoh di sini, smoking harms both smokers and non-smokers due to second-hand smoke. Nah, merokok tadi itu akan sangat berbahaya baik untuk yang perokok maupun yang tidak perokok. Karena ada perokok pasif dan perokok aktif. Nah, kalau kalian merokok pasif, kalian berada di dekat orang yang merokok, itu akan sangat berbahaya. Itu salah satu contoh dari teks hortatory di mana tesisnya adalah merokok harus dilarang di ruangan publik begitu. Nah, kalian bisa panjangkan ini lagi nanti. Kalian bisa berikan ide-ide kalian yang lebih cemerlang dan juga ide-ide kalian yang lebih baik serta panjang, yang jelas dan dapat dipahami oleh pembaca begitu. Nah, yang ketiga adalah recommendations. Recommendations ini berisikan suggestions atau aksi yang mengarah pada tesis tadi. Atau kita bisa sebutkan lagi dalam bahasa sederhananya adalah rekomendasi atau saran dari penulis kepada pembaca atau pendengar untuk mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, the government should enforce stricter regulations on smoking. Jadi kalau tadi teksnya berisikan tentang larangan merokok di publik, serta argumennya adalah ketika kita merokok, ketika kita menjadi perokok pasif, itu akan sangat berbahaya. Jadi perokok aktif maupun pasif, keduanya akan sangat berbahaya. Nah, di paragraf recommendations atau paragraf terakhir, isinya adalah the government should enforce stricter regulations on smoking. Jadi intinya adalah membuat saran kepada pemerintah untuk membuat regulasi atau aturan yang jelas tentang merokok di publik begitu. Lanjut kita pada language features atau gaya bahasa. Nah, di sini language features-nya ada key characteristic atau karakteristik dari text hortatory expositions. The very first one is about using simple present tense. Nah, seperti kita yang sudah pelajari hampir di setiap bab teks, kita harus menggunakan simple present tense. Di mana pada simple present tense ini, semua kata kerja harus ditambahi dengan huruf S atau es ketika subjeknya diawali dengan she, he, atau it. Dan kemudian ciri-ciri dari simple present tense ini adalah ketika kalimatnya berbentuk negatif, kalian harus menggunakan do atau does not begitu. Dan semua kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, frequent use of mental verbs. Contohnya di situ believe, think, feels. Kemudian juga using the causal conjunctions because, therefore, so, and modal verbs like should, must, need, and to. And then also evaluative words atau contohnya important, harmful, beneficial, seperti itu. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa kirim di komentar. Bebas untuk bertanya ya. Okay, next we are going to discuss about the examples of hortatory expositions. Di sini ada judul Why Students Should Wear School Uniforms. Jadi kenapa para siswa itu wajib untuk menggunakan seragam sekolah. Nah, pada tesis atau pada bagian tesis kita akan menuliskan wearing uniforms promotes equality among students. Jadi dengan menggunakan seragam itu sama saja dengan kita menyamaratakan setiap siswa. Jadi tidak ada yang lebih bagus, lebih jelek,
lebih baik, lebih buruk tidak ada. Jadi semuanya sama, equality among the students, kesetaraan dalam siswa begitu. Nah, pada paragraf arguments kita menuliskan encourages discipline and reduces distractions, helps identify students in case of emergencies, and also saves time and money on choosing daily outfits. Nah, pada argumennya di sini, tesis kita adalah wearing uniforms promote equality among students. Jadi seragam itu menyamaratakan siswa. Nah, argumennya adalah yang pertama, encourage discipline and reduce distractions. Dengan siswa memakai seragam, itu akan melatih mereka untuk disiplin. Kemudian yang kedua, helps identify students in case of emergencies. Nah, ketika ada emergency atau keadaan darurat, itu bisa membantu mereka untuk tahu, untuk mengidentifikasi siswa begitu. Apakah dia siswa SD, SMP, SMA begitu, atau dia kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 dari mana? Yang pertama dari warna. Semisal kita di SD kan warna di Indonesia adalah merah putih. Kemudian yang kedua, ketika kita ada di bangku SMP, biru dan putih, dan ketika kita ada di bangku SMA, abu-abu dan putih begitu. And then the last one is about saves time and money on choosing daily outfits. Jadi dengan seragam juga kita akan lebih economical atau lebih ekonomis karena kita membelinya satu begitu ya. Daripada kita harus ganti-ganti dari berbagai merek, berbagai jenis, tidak. Jadi kita harus menggunakan satu seragam yang kualitasnya sama begitu. And then pada paragraph recommendations, schools should enforce the use of uniforms for all the students. Sekali lagi, pada paragraph recommendations itu isinya adalah rekomendasi atau saran dari penulis untuk para pembaca. Nah, penulis di sini menyarankan untuk sekolah harus memfasilitasi students atau siswanya untuk menggunakan seragam yang sama begitu. And then we are going to have the assignment big group discussions. Kalian bisa pilih satu dari 3 topik di sini. Why the use of plastic bags should be banned, why reading books is important for the students, and also why students should limit their screen time. Kemudian kalian harus menuliskan your own hortatory exposition text. Kalian tuliskan teks hortatory kalian sendiri. Dan kalian harus include all 3 parts, thesis, arguments, and recommendations. Kalian bisa kerjakan ini sebagai latihan di rumah, atau kalian bisa kerjakan ini sebagai latihan dimanapun kalian berada untuk mengembangkan pola pikir dari gagasan yang kalian punya. Next, kita ada di bagian summary atau the last part. Jadi, summary dari pembelajaran kali ini adalah hortatory exposition text aims to persuade readers with a thesis, arguments, and recommendations. Language features include the use of simple present tense, modal verbs, and causal conjunctions. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini adalah hortatory exposition text adalah teks yang meyakinkan para pembaca atau pendengar dengan tesis, arguments, dan rekomendasi. Kemudian language features atau gaya bahasa yang ada pada hortatory exposition text adalah menggunakan simple present tense, menggunakan modal verbs, dan causal conjunctions. Once again everyone, if you have any questions, please feel free to ask me in the column komentar, okay? Thank you everyone, have a good day, bye!